Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Gilara Kasiwi, stambuk saya F551151128. Baik, di sini saya dan bersama 4 teman saya akan mempresentasikan tugas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Gilara Kasiwi, stambuk saya F551151128. Baik, di sini saya dan bersama 4 teman saya akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tugas besar kecerdasan buatan mengenai project 5 dan project 6. Nah, untuk saya sendiri saya akan menjelaskan project ke-5 mengenai tic-tac-toe using Minimax. Oke. Baik, di sini sebelumnya saya run dulu. Di sini kita menggunakan permainan game board. Kenapa dinamakan game board? Karena permainannya menggunakan papan untuk permainan sebenarnya. Nah, kemudian di sini dia menggunakan array 3 karena di sini ada 3 dan 3 kolom. Oke, untuk memainkannya sebenarnya kita bisa memilih untuk memilih yang berlambangkan X atau 0 atau OO, huruf O. Cuman di sini sebagai pemainnya kita berada di posisi X. Kemudian pada permainan ini permainan akan dinyatakan menang saat ada X atau O tersebut berada di posisi horizontal, diagonal ataupun vertikal secara 3 kali berturut-turut. Langsung masuk contohnya. Di sini, maka si komputer akan secara otomatis memasukkan inputannya. Oke, yang saya input saya bilang di sini pengguna adalah X dan komputer adalah O. Kemudian di sini saya klik lagi, si komputer akan otomatis. Kemudian sini saya klik, komputer menang karena si komputer dinyatakan menang karena dia berada satu garis lurus vertikal semua, jadi dia dinyatakan menang. Oke, baik, sekarang kita akan masuk di kode programnya. Masuk di kode program boardnya. Nah, di sini saya beri nama board.m. Kemudian di sini ada status 3x3. Kemudian di sini ada function terminal. Kemudian pada metode ini terdapat fungsi terminal yang berfungsi yang akan respon yang akan oleh si komputer. Kemudian jika untuk kondisi X sama dengan 1:3, jika objek status X1 sama dengan 1 dan objek status X2 sama dengan 1, seterusnya ini maka terminalnya adalah sama dengan 1. Nah, jika tidak terpenuhi maka akan masuk ke fungsi yang selanjutnya, itu seterusnya sampai di sini. X sama dengan 1:3, untuk Y sama dengan 1:3. Kemudian masuk ke program Minimax. Untuk Minimax-nya, Minimax ini berfungsi untuk pencarian mendalam, misalnya pencarian perulangan dengan variabel Y. Misalnya kemudian masuk ke kondisi jika node status ini Y X sama dengan 0, maka
move sama dengan move y sama dengan y, x sama dengan x. Kemudian di sini jika node status y x sama dengan player, maka boardnya itu sama dengan nodenya. Jika pemain satu itu m sama dengan minimax node 2, ini move score sama dengan mm.score. Selain itu, maka akan masuk ke program ini. Di sini jika player 1 dari 10.000 untuk i sama dengan 1 banding n move kurang 1, jika move i score lebih dari base move score sama dengan move i, begitu seterusnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan lanjutan dari kode program yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diki Galih. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, yaitu saya Rifki Saputra A, Stambok F551-15115. Di sini saya akan menjelaskan kode program move. Move adalah yang disimpan dengan nama tictac-toe.m. Kemudian terdapat move yang berisikan kode program untuk perpindahan posisi pada matriks. Dalam kode program tersebut kan beberapa variabel diantaranya dan board. Terdapat metode. Dalam metode terdapat beberapa fungsi posisi, yaitu posisinya. Jika kolom 1 sama dengan 1, maka dia terletak posisi 1. Selanjutnya hingga posisi 9. Ya, kita lanjut di program tic-tac-toe. Kemudian kita akan masuk di fungsi utama pada program tic-tac-toe. Fungsi utama yaitu ini bagian fungsi utamanya. Nah, ini adalah bagian fungsi utama dari tic-tac-toe. Sini terdapat beberapa pas button, yaitu pas button 1 hingga 9. Pada pas button 1 terdapat pada baris 1 kolom 1 dan seterusnya hingga ke pas button 9. Nah, program ini terdapat kode if. Di sini jika sampai ke 9 kolom sudah terisi dan tidak ada X ataupun O yang bisa terbentuk secara diagonal, vertikal, dan horizontal, maka muncul pesan berupa seri, dan kemudian selanjutnya tidak terdapat pada komputer huruf O tidak terdapat posisi yang berurutan, itu diagonal, vertikal maupun horizontal, maka pengguna akan muncul message box Anda menang. Selanjutnya hingga pesan menang. Kita tes sekarang. Ini contoh dari hasil running
kita tuh using Minimax, kita start. Nah, jika di start, setelah di start akan muncul on. Nah, kita akan tekan ini. Di sini kita lihat pengguna adalah X, sedangkan kita adalah O. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat komputer sudah berada di posisi lurus, yaitu vertikal. Nah, menghindari kemenangan dari komputer, kita akan di area yang akan ditempati komputer tersebut akan menang. Ada posisi untuk komputer menang. Nah, kita di area sini akan muncul pesan seri. Dia akan muncul pesan karena tidak terdapat lagi komputer sendiri, tidak terdapat posisi yang menang, yaitu diagonal, vertikal maupun horizontal. Begitupun dengan pengguna. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu algoritma genetika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rifandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program TSP pencarian jalur terpendek yang menggunakan algoritma genetika. Nah, pertama di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel di sini dideklarasikan sebagai simpel, yang variabel D sebagai tetangga, dan variabel W ini sebagai panggil fungsi random, dan variabel ini berfungsi sebagai node simpul tersebut. Variabel D digunakan untuk grafik, dan ini durasinya yang akan digunakan. Fungsi GAM di sini graf sama dengan konfigurasi graf, dia akan memanggil konfigurasi graf dari TSP GAM ini konfigurasi ini, dan J sama dengan graf distance ini dia matrik agensi sama dengan graf distance. Kolom untuk memanggil atau untuk menentukan ukuran dari matriks agensi. Ya, sini for P sama dengan 1,2 jumlah ya berfungsi sebagai perulangan sampai sama dengan jumlah pop. Ya, supaya lebih jelasnya, program akan dijalankan oleh teman saya, Saudara Pai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sendiri Muhammad Farel Usmani akan melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi dengan menjalankan program ini. Di sini dengan menuliskan hasil sama dengan TSP A, kemudian lalu menekan enter. Akan tampil berbagai titik dengan berbagai jarak, yang dimana dia akan mencari jarak terdekat. Kemudian program ini termasuk bentuk proses. Lalu kemudian di sini, ketika di sini dari kita lebih dari 6.000 dan iter adalah 6.000, maka dia akan berubah menjadi setelah sampai lebih 6.000, maka akan menampilkan grafik yang ada di sini dari program hasil ini.
Kemudian di sini terdapat perulangan for, di mana indeks I, indeks 1 tentukan dari jumlah keturunan yang dari fungsi TSPGA ini berjumlah 5. Kemudian di sini akan dapat seleksi generasi fitness config min awal 1 X, kemudian akhir awal array X. Kemudian di sini akan ada proses J sama dengan akhir kurang awal tambah 1 dan sama dengan 1. Maka dia akan masuk dalam perulangan L sama dengan 1 variabel J. Kemudian populasi, maka ia akan lanjut ke proses mutasi. Ya, baiklah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan program tersebut. Offspring untuk memanggil fungsi over. Lihat saya. F1 lang. Nah, kemudian di sini terdapat offspring untuk memanggil fungsi crossover. Nah, kemudian akan diperiksa jumlah. Kemudian akan diperiksa jumlah keturunannya. Kemudian akan dipanggil fungsi dari seleksi yang akan mencari populasi max. Ya. Kemudian jika variabel tersebut tidak sama dengan indeks yang diperiksa, maka populasi akan gagal. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.